menjadi wakil kepala BKN lalu hari ini dipilih sebagai kepala BKN. Jadi menurut Mas kalau wartawan nggak kompeten? Loh, apa hubungannya wartawan dengan pengelolaan gizi anak-anak, Mas Trio? Silakan dijawab. Oh enggak, maksud Mas kalau Ya, apa hubungannya wartawan tidak ada kompetensi dengan ahli gizi, dengan keperluan Badan Gizi Nasional? Mohon maaf dengan segala hormat, tidak perlu untuk menjalankan program BKN itu harus menjadi seorang ahli gizi. Ya, yang diperlukan adalah wajah dari istana kita bahwa kompetensi memang tidak diperlukan. Terima kasih konfirmasinya, Mas Trio. Bukan kompetensi tidak diperlukan, Mas. Tidak perlu menjadi backgroundnya adalah seorang ahli gizi. Yang diperlukan adalah bagaimana menjalankan program ini agar program ini tepat sasaran, memanage supply chain-nya, mengelola tata kelolanya, agar program ini bermanfaat. Ya, ini mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan bahwa kompetensi dan morality tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah loyalitas. Terima kasih. Kepala BKN dicopot. Pak Dadan dicopot diganti Bu Nani. Tetapi kita lihat pidato pertama Bu Nani, tidak ada satupun poin transformasional yang disampaikan. Sudah 27.000 lebih SPG dibangun, baru ngomong kantin sekolah akan diberdayakan. Itu sudah terlambat luar biasa. Jadi kita sebenarnya sudah dihadapkan pada situasi di mana syarat pejabat itu kan dua, kompetensi dan moralitas. Tetapi di zamannya Pak Prabowo, kompetensinya tidak ada, moralitasnya tidak ada, yang penting loyalitasnya. Bu Nani itu kalau kita ngomong kompetensinya apa? Beliau adalah seorang wartawan yang kebetulan jadi tim ses, sempat punya masalah moral yaitu masalah Bu Ratna Sarumpait yang bikin kebohongan publik, lalu loyal pada Pak Prabowo, menjadi wakil kepala BKN, lalu hari ini dipilih sebagai kepala BKN. Jadi menurut Mas kalau wartawan nggak kompeten? Loh, apa hubungannya wartawan dengan pengelolaan gizi anak-anak, Mas Trio? Silakan dijawab. Oh enggak, maksud Mas kalau Ya, apa hubungannya wartawan tidak ada kompetensi dengan ahli gizi, dengan keperluan Badan Gizi Nasional? Mohon maaf dengan segala hormat, tidak perlu untuk menjalankan program BKN itu harus menjadi seorang ahli gizi. Ya, yang diperlukan adalah wajah dari istana kita bahwa kompetensi memang tidak diperlukan. Terima kasih konfirmasinya, Mas Trio. Bukan kompetensi tidak diperlukan, Mas. Tidak perlu menjadi backgroundnya adalah seorang ahli gizi. Yang diperlukan adalah bagaimana menjalankan program ini agar program ini tepat sasaran, memanage supply chain-nya, mengelola tata kelolanya, agar program ini bermanfaat. Ya, ini mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan bahwa kompetensi dan morality tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah loyalitas. Terima kasih. Kalau korupsi itu ada 3 sebabnya, Kak. Sederhananya nih, saya pernah ungkapkan berkali. 1, korupsi karena kebutuhan. 2, korupsi karena keserakahan. 3, korupsi karena sistem. Nah, korupsi karena kebutuhan. Jadi kalau tadi bicara tentang institusi pengadilan, institusi aparat penegak hukum, sederhana saja. Gajinya cukup nggak 30 hari hidup? Kalau gajinya hanya cukup untuk 20 hari hidup, ya bagaimana kita bisa berharap? Ini adalah contoh kebutuhan nggak? Nah, ini yang saya sebut sebagai solusi. Yang kedua, serakah. Nah, kalau serakah ini Kak, ini isunya bukan kebutuhan, bukan ada obatnya. Ini obatnya apa? Ada obatnya. Obatnya rasa takut. Rasa takut. Rasa takut itulah penghenti kepada keserakahan. Kerjakan sekarang. Yang susah itu kan rencana kecil, rencananya kecil, mulainya besar, kejadiannya nggak jadi-jadi, gitu, repot itu. Kita balik gitu, jangan, kita mulai dengan yang kecil lalu kerjakan. Jauh lebih besar untuk nanti, mudah untuk berkembang. Dan ini kebetulan ada Pak Dr. Serian, ini kita menyangkut juga pendidikan, ini kita harus perhatikan. Bayangkan, Ibu Bapak sekalian, kita ini hidup di abad 21. Tahunnya 2022. Anak-anak kita, anak abad 21. Gurunya abad 20. Ruang sekolahnya abad 19, Bapak Ibu. Jadi 3 abad itu satu tempat nih sekarang. Kalau datang nih ke sekolah, sekolahnya bangunannya abad 19, gurunya abad 20, siswanya abad 21. Ini perlu terobosan. Nah, di sini ada samping Abah ini ada namanya Pak Dr. Laude Kamaludin. Ini beliau ini adalah pendiri ISNET, Islamic Network tahun 80-an 90-an yang menjadi platform digital di masa orang belum berdigital. Hari itu orang belum digital, beliau sudah berdigital. Itu kita semua yang pada sekolah itu tahu persis ini gelombang pertama. Betul ya Bang Laude ya? Itu bergerak melampaui zaman. Pada saat itu tidak ada yang membicarakan tentang digital hari itu. Sekarang harapannya nih Bang Sama, mudah-mudahan bisa jadi bahan ini, bahwa sekarang 3 abad itu dikonversi jadi 1. Yang bangunan abad 19, gurunya abad 20, siswanya abad 21. Sekarang hikmah dari pandemi itu harus bisa dikonversi menjadi semuanya abad 21. Ini perlu terobosan, karena tidak mudah. Bagaimana kegiatan dakwah kita sekarang menggunakan
bukan hanya aplikasi teknologi ini, tapi yang lebih penting adalah materinya. Ini Bapak Ibu sekalian, alat ini itu diproduksi oleh orang-orang yang bisa membuat aplikasinya, teknologinya, tapi isinya itu dibuat oleh orang kreatif, dibuat oleh orang inovatif. Kalau alatnya tidak usah. Saya pernah bilang gini, orang yang belajar ilmu 5 kali 6 sama dengan 8 kali 7 sama dengan berapa? 56. Itu mau dijawab di Jakarta, dijawab di Madinah, dijawab di New York, dijawab di Paris, sama. Tapi mereka yang bisa membuat pantun, mereka bisa berkreasi, itu tiap orang punya jawaban yang beda-beda. Alat ini diciptakan oleh orang-orang yang bisa menghitung matematika, tetapi isinya dibuat oleh orang-orang yang kreatif, yang inovatif. Nah, sekarang kita sudah memiliki alatnya, sudah kita punyai isinya. Nah, bayangkan bila nanti bisa dikombinasikan itu sehingga kegiatan dakwah digabung dengan desa madani, memanfaatkan teknologi terbaru, lalu dia menjadi sebuah sistem pendidikan dakwah ala Parmusi. Itu dahsyat, Pak. Nah, ini harus ada dikerjakan, tapi ini harus ada actionnya, sehingga harapannya nanti 86 ini digarap semua, tidak kita segmentasikan. Ini satu harapan untuk Parmusi. Yang berikutnya, izinkan saya juga menyampaikan, tadi disampaikan tentang kondisi umat, kondisi tantangan zaman. Bang Usama tadi menyampaikan, kita ini hidup dalam keterbelakangan. Kita sering tertinggal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mengantisipasi perubahan. Karena itu penting sekali bagi kita semua untuk mengantisipasi perubahan itu. Kami coba sebagai ilustrasi apa yang dikerjakan di Jakarta. Banyak yang tertinggal. Tadi bicara ekonomi, rakyat kita banyak tertinggal. Pandemi kemarin memberikan hikmah tersendiri bagi kita. Bayangkan, sampai di Jakarta ini, begitu kondisi pandemi terjadi pembatasan interaksi, maka mereka yang pendapatannya harian langsung kehilangan sumber mata pencarian, langsung. Dan itu diperhatikan yang dulu pulang kampung. Siapa yang pulang kampung? Yang pulang kampung tidak punya aset, gerobaknya sewa, kontrak rumahnya kontrakannya juga petak kontrakan, tidak ada pendapatan. Inilah yang generasi awal pulang kampung. Karena itu kita di Jakarta mencoba untuk apa yang harus saya lakukan, tidak bisa didiamkan ini. Di sisi lain ada pasar ekonomi yang berkembang namanya digital, yang jualannya online. Nah, yang jualan online kalau sampai makanan itu yang jualnya tengah ke atas, yang kaki 5 itu nggak dagang online. Yang jual ke atas itu yang fotonya bagus, yang bisa masang itu tengah ke atas tuh, tapi tengah ke bawah nggak masuk. Lalu kita mencari cara apa yang bisa kita kerjakan. Diskusi sana sini ketemu bagaimana memasukkan mereka dalam perekonomian digital. Ternyata mereka tidak bisa masuk. Karena apa? Tidak punya IUMK namanya, izin usaha mikro kecil. Yang kedua, mereka tidak punya NPWP. Coba aja datang kepada gerobak bakso tuh, tanya, Pak punya NPWP? Pasti jawab apa gitu. Punya IUMK nggak punya. Jadi apa yang dikerjakan kami? Ya, kami kerjakan adalah mengirimkan petugas menyisir semua pedagang kaki 5 dan membagikan IUMP dan NPWP kepada mereka semua. Dibagiin aja sudah, nggak usah pakai syarat rumit-rumit, bagiin. Dan apa yang terjadi? Awalnya ditolak, Pak, karena kalau petugas datang tuh biasanya menggusur, Pak. Jadi waktu datang mendata itu mereka mengira akan ada proses pengusahaan, sebetulnya akan diberikan izin. Tapi yang mengharukan adalah datang ke kelurahan-kelurahan pada masa pembagian UMK itu, ibu-ibu berderet ratusan itu di kelurahan-kelurahan se-Jakarta. Apa mereka? Ngantri minta izin usaha supaya di rumahnya punya izin. Dulu kalau tidak punya IMB tidak punya izin usaha. Kalau tidak punya persyaratan ABCDE tidak dapat izin usaha. Izin usaha itu akhirnya diambil oleh mereka yang tengah ke atas semua. Yang bawah-bawah tidak punya apa-apa. Rumahnya aja ngontrak, ukurannya bilik, asetnya tidak ada. Bagaimana mereka bisa dapat izin? Kemarin semua berizin. Ini bagian dari hikmahnya.
bagi. Dan apa yang terjadi? Dari cuma 58.000 sepanjang sejarah Jakarta yang punya IUMK itu cuma 58.000. Dalam waktu kurang dari 1 tahun menjadi 252.000 pemilik IUMK se-Jakarta. Dan ketika mereka punya, apa yang terjadi? Mereka tersambung dengan pecel digital. Ini satu ketika saya pernah mengalami malam-malam makan pecel lele di kawasan Pasar Jumat. Jam 9, jam 10 malam. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik teman-teman. Kita tahu bagaimana BGN ya, Badan Gizi Nasional ini yang sedang beberapa hari ini viral gara-gara mantan ketuanya yaitu Dadan Indrayana ditangkap oleh Kejaksaan Agung teman-teman. Dan ini menarik perhatian publik ya. Karena kita tahu bahwa bagaimana BGN ini adalah lembaga atau badan yang betul-betul dipercaya ya oleh Presiden Prabowo untuk mengelola program prioritasnya teman-teman ya. Dan kali ini kalau kita melihat bagaimana Tio ya debat dengan juru bicara dari Partai Gerindra ya. Dan ini menarik perhatian teman-teman. Sebab kita tahu bagaimana Tio ya BEM UGM ini betul-betul dari sejak awal ya sangat berani sekali ya bersuara mengkritik daripada MBG ini teman-teman ya. Dan kalau kita melihat bagaimana Tio betul-betul menunjukkan sikap yang sangat luar biasa ya, sampai-sampai jubir Gerindra ini pun sepertinya terdiam ya. Dan debat ini cukup hangat ya, adu argumen dan penuh dengan daging ya teman-teman. Karena kita melihat bahwa ini adalah pendidikan politik sebenarnya ya, baik dari segi pengetahuan, dari segi analisis dan sebagainya teman-teman. Ternyata kalau kita melihat ya, Tio sebagai anak muda tentu tidak kalah cerdas, tidak kalah pintar dari para pejabat ya. Dan Tio menyoroti tentang bagaimana ketua BGN yang baru yaitu Ibu Nanik teman-teman, yang kemudian diangkat Prabowo sebagai ketua BGN yang baru, padahal latar belakang beliau itu adalah seorang jurnalis atau wartawan, kata Tio ini ya. Namun ketika dibalik pertanyaannya oleh jubir Gerindra, apakah seorang wartawan tidak boleh menjadi bagian dari BGN ya? Jawab Tio, apa korelasinya, apa hubungannya ya kan antara BGN dan wartawan? Harusnya ahli gizi ya kan, dan sebagainya teman-teman. Itu yang disorot oleh anak muda ini ya. Dan ini menarik perhatian kita teman-teman. Bagaimana Nani yang kemudian adalah seorang yang sebelumnya adalah wakil dari Dadan Indrayana ya, kemudian menjadi ketua BGN saat ini. Bagaimana menurut kalian?